Namanya Mbah Wardi. Umurnya 75 tahun. Setiap hari, ia menyusuri gang-gang kecil di kota kecil Jawa Barat. Bukan untuk jalan-jalan, tapi memulung sampah. Bersama istrinya, Maiyah, dan dua anaknya, Roni dan Fitri, Mbah Wardi tinggal di rumah sempit beratap seng, di antara tumpukan kardus dan bau plastik bekas. Miskin iya, tapi mereka tak pernah mengeluh. Mereka hidup dari sampah, tapi hati mereka bersih dari rasa benci. Bahkan setiap pagi, Mbah Wardi tak pernah lupa berdoa. Ya Allah, beri aku kekuatan, meski hanya dari botol bekas. Tetangganya suka mencibir. Heh, kalian hidup dari sampah yang kami buang. Harusnya berterima kasih. Bahkan ada yang bangga membuang sampah ke sungai sambil berkata, biar si Mbah yang beresin. Tapi Mbah Wardi tak pernah membalas dengan kemarahan. Ia hanya menjawab pelan, kalau saya bisa hidup dari sampah, kenapa kalian tidak malu membuangnya sembarangan? Suatu hari, saat Mbah Wardi memungut sampah di depan rumah tetangga, seorang anak kecil berbisik kepada ibunya. Bu, kenapa Mbah itu pungutin sampah kita? Dia pemulung, Nak. Nanti kamu jangan seperti dia ya. Kata-kata itu seperti pisau. Tajam, tapi bukannya membuat Mbah Wardi marah, ia justru makin yakin. Kalau aku hanya bisa berbuat dari bawah, aku akan ubah dunia ini dari bawah juga. Sejak hari itu, Mbah Wardi mulai berbeda. Setiap kali memulung, ia memisahkan sampah organik dan non-organik. Lalu ia tulis kertas kecil di tong sampah depan rumah warga. Sampahmu menentukan nasib cucumu. Awalnya dicuekin, tapi lama-lama orang jadi penasaran. Warga depannya mulai memperhatikan. Anak-anak tetangganya yang dulu mengejek, kini ikut membantu. Mereka bertanya, "Mbah, kenapa sampah harus dipisah?" Dan dengan senyum lelah tapi ikhlas, Mbah Wardi menjawab, "Karena kalau tidak, kalian akan berenang di sampahmu sendiri." 5 tahun sudah berlalu. Sungai yang dulunya penuh sampah, kini jernih. Gang-gang sempit, kini bersih. Warga yang dulunya bangga buang sampah sembarangan, kini saling mengingatkan untuk tidak sembarangan buang plastik. Semua dimulai dari satu orang, Mbah Wardi. Si pemulung yang dulu dicibir, kini disebut Bapak Kebersihan Jawa Barat. Pemerintah provinsi akhirnya memperhatikan. Nama Mbah Wardi diangkat dalam program Sadar Lingkungan berbasis warga. Anak-anak sekolah datang ke rumahnya, bukan untuk mengejek, tapi untuk belajar memilah sampah dari sang legenda. Ia pun diundang ke berbagai kota. Di sana, ia tak berpidato panjang lebar. Ia hanya berkata, "Saya tidak sekolah tinggi, tapi saya tahu kalau bumi rusak, anak-anak kita tidak punya masa depan." Akhirnya pemerintah pusat menganugerahkan penghargaan Satya Lestari Nusantara. Kota tempat tinggal Mbah Wardi kini dikenal sebagai salah satu kota metropolitan terbersih di Indonesia. Mbah Wardi tetap sederhana. Ia masih memulung, bukan karena tak punya uang, tapi karena itu bagian dari hidupnya. Dalam senyumnya yang lelah, ada satu pesan. Kebersihan itu bukan kewajiban pemerintah, tapi kewajiban hati kita masing-masing. Mbah Wardi tak menciptakan teknologi. Ia tak mendirikan pabrik, tak menulis buku. Tapi ia menciptakan kesadaran. Dan dari kesadaran itu, lahirlah perubahan. Dari pemulung, jadi pahlawan. Dari tumpukan sampah, Mbah Wardi menunjukkan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hal kecil. Sekarang giliran kita. Mulailah memilah sampahmu. Jangan tunggu jadi pahlawan untuk berbuat kebaikan. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan pesan Mbah Wardi.
Tekan like, tulis komentar tentang aksi kecilmu untuk bumi, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang sadar bahwa menjaga lingkungan bukan tugas orang lain, tapi tanggung jawab kita semua.